Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Zikra, NIM 120370139 dari TPB 15 Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar PKS saya. Saya akan mengangkat materi pelajaran bangun datar pada MTK, lalu pada fisika akan mengangkat tema rumus percobaan pada gaya. Pertama-tama saya akan menjelaskan MTK terlebih dahulu dari flowchart. Pada awal flowchart terdapat beberapa variabel yang harus kita declare, yaitu ada nilai dengan tipe real dengan array size-nya 3, lalu ada declare pilih, lalu ada output Anda mau menghitung luas apa. Lalu ada pilihan yang pertama persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga segitiga, yang keempat out, lalu ada output pilihlah nomor. Kita pilih nomor kita lalu kita input. Di sini ada percabangan while dengan syarat pilih kurang dari 4 apabila kita memilih 1 2 3 maka akan masuk ke percabangan true. Apabila memilih 4 atau lebih dari 4 maka akan percabangan false. Lalu sistem akan langsung selesai. Jika kita memilih 1, sistem akan masuk ke percabangan true, lalu ada output Anda akan menghitung luas persegi, lalu kita masukkan nilai sisi, kita input nilai sisinya, ada masukkan nilai sisi lagi, kita input nilai sisinya, lalu di sini ada assign dengan rumusnya, sisi kali sisi, lalu akan muncul hasil dari luas persegi. Lalu apabila kita memilih pilihan 2, akan masuk percabangan true lagi, ada output. Anda akan menghitung luas persegi panjang, lalu ada output lagi, masukkan nilai panjangnya, kita input, lalu ada output masukkan nilai lebar, kita input lagi, lalu ada rumus dalam assign yaitu panjang kali lebar, lalu akan muncul output hasil luas persegi panjangnya. Namun apabila memilih 3, percabangan akan menuju ke percabangan false yang dari if pilih sama dengan 2, lalu ada output Anda akan menghitung luas segitiga, masukkan nilai alasnya, kita masukin input, lalu ada outputnya masukkan nilai tinggi, kita input lagi, lalu ada rumusnya dalam assign ini alas kali tinggi bagi 2 atau setengah alas kali tinggi, lalu akan muncul pada akhirnya output hasil luas segitiganya. Lalu di bagian bawah terdapat output lagi pilihan nomor sebagai pengulangan. Jika kita pilih 1 2 3 4, 1 maksud saya 1 2 3 akan percabangan true seperti di awal. Apabila 4 atau seterusnya akan masuk percabangan false. Jika kita coba run, kita misalkan mencari nomor 2 atau luas persegi panjang. Lalu kita masukkan nilai panjang, kita misalkan 60, lalu lebarnya 80, maka luas persegi panjangnya 4.800. Jika kita memilih 4 atau lebih, sistem akan langsung selesai atau sistem akan berakhir. Lalu kita masuk lagi ke dalam flowchart, maksud saya dev C++. Pada bagian awal dev C++, terdapat include IOStream, lalu ada beberapa untuk memulai program, lalu ada beberapa variabel yang harus kita declare di sini. Lalu di sini terdapat nama, NIM, dan TPB saya. Lalu di sini judul materi. Lalu di sini ada while atau percabangan. Lalu di sini ada output. Anda mau menghitung luas apa? Lalu ada pilihannya persegi panjang, persegi, segitiga, lalu ada out, lalu pilihlah nomor, lalu ada pilih. Jika kita masuk pilihan pertama, akan disajikan output Anda akan menghitung luas persegi. Apabila masuk percabangan 2, akan ada output Anda akan menghitung luas persegi panjang. Dan apabila memilih pilihan 3, akan masuk output mencari nilai luas segitiga. Lalu kita diminta masukkan datanya, seperti nilai sisi, lalu akan muncul hasil luas persegi. Apabila kita pilih 2, akan meminta masukkan nilai panjang dan lebar, lalu masuk ke dalam perhitungan rumus, lalu akan muncul hasilnya. Apabila memilih pilihan terakhir, akan ada diminta masukkan alas dan tinggi, lalu diproses dalam rumus, lalu hasil dari luas segitiga akan keluar. Jika kita coba run, kita misalkan mencari segitiga.
nomor 3. Masukkan nilai alas, kita misalkan 50. Kita misalkan tingginya 75. Maka luas segitiganya 1875 meter persegi. Jika kita milih lebih dari 4, sistem akan langsung selesai. Kita lanjut ke dalam program fisika dari flowchart-nya. Pertama-tama di sini kita declare terlebih dahulu variabel z, i, dan sum dengan tipe integer. Lalu ada variabel c, ulang, dan ya dengan tipe string. Lalu ada assign dengan sum sama dengan 0. Lalu ada variabel w, f, dan s dengan tipe real dengan array size-nya 10. Lalu ada output usaha, output banyaknya percobaan, lalu kita input. Ada output jenis variabel, kita akan disajikan variabelnya. Ada mencari usaha, mencari gaya, mencari jarak, lalu akan ada output nomor berapa yang Anda ingin pilih. Lalu kita input. Jika milih satu, akan diproses dalam percabangan true, di mana i sama dengan 1 sampai z. Lalu akan masuk percobaan next, ada output percobaan, kita input nilai, ada output f, kita input, ada output s, jarak, kita input lagi, lalu akan dihitung dalam rumus, lalu akan muncul output jawabannya. Lalu apabila milih pilihan 2, akan masuk percabangan true, di mana i sama dengan 1 sama dengan sampai z, di mana maju, masuk ke dalam percobaan next, ada output percobaan, lalu disuruh output input nilai, output f-nya, kita input, lalu ada output s, kita input lagi, lalu dihitung dalam rumus, lalu akan muncul output jawaban. Apabila milih pilihan 3, masuk percabangan true, lalu i sama dengan 1 sampai z, lalu masuk percabangan next, output percobaan, input nilai f, kita input, ada output s, kita input nilai s, lalu akan diproses dalam rumus, lalu output jawaban akan muncul. Lalu di sini ada pengulangan, apabila ada output apakah ingin mengulang, kita pilih lagi, apabila kita ketik ya akan mengulang, jika memilih selainnya akan berakhir atau end. Jika kita coba run, jadi di sini sistem flowchart yang benar yaitu sistem flowchart yang bisa di-run. Apabila tidak bisa di-run, berarti terdapat kesalahan dalam programnya. Kita misalkan mencoba ada masukkan banyaknya percobaan. Kita milih S jarak 3. Input nilai F 35. Input nilai S 20. Maka jawabannya 700. Percobaan kedua kita di input nilai F lagi, misalkan 70, lalu 65. Jawabannya 4450. Apabila kita milih lebih dari 5 atau lebih dari 4, sistem akan berakhir. Lalu kita masuk ke dalam Dev C++-nya, fisika. Pertama-tama ada encode IOStream, seperti biasa untuk mulai program. Lalu ada variabel yang harus di-declare, seperti yang saya omongkan di dalam flowchart. Di sini ada nama, NIM TPB saya. Lalu ada output banyaknya percobaan yang ingin dilakukan. Jadi di sini maksudnya berapa kali percobaan yang kita ingin masukin nilainya secara berulang. Lalu kita input, lalu ada pilihan yang akan diminta, ada output 1 usaha, output 2 gaya, output 3 jarak. Lalu ada output nomor berapa yang ingin dipilih. Lalu kita input nomornya, nomor 1, Anda akan mencari usaha, kita input nilai-nilainya, lalu akan diproses dalam rumus, lalu akan muncul jawabannya. Jika kita memilih 2, output yang muncul Anda akan mencari gaya, lalu kita input nilai-nilainya, lalu ada rumus, diproses dalam rumus, lalu akan muncul jawabannya di sini.
Nah, masuk lagi jika if sama dengan 3. Di sini ada for, batasan nilainya. Lalu ada output Anda akan mencari jarak. Lalu input nilai-nilainya akan diproses dalam rumus. Lalu akan muncul jawabannya. Apabila kita menulis ulang ya, maka sistem akan mengulang lagi. Kita contohkan dalam run. Banyaknya percobaan yang ingin kita lakukan. Kita misalkan 3. Kita mencari usaha 1. Kita misalkan angkanya 60, 50. Muncul jawabannya 3.000. Lalu selanjutnya 50, 40, 2.000, lagi 40, 70, 2.800. Apakah ingin mengulang? Jika kita jawab tidak, sistem akan langsung berhenti. Sekian dari saya, tugas besar PKS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.